Ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, nggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia nggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Para dai MLM berhujah kalau tidak dengan MLM ekonomi kaum muslimin tidak akan berkembang. Itu hujah yang batil. Karena semua orang tidak bisa ditipu. Yang ditipu oleh MLM tadi sudah stuck, tidak bisa bergerak lagi perusahaannya, tutup perusahaannya karena dia adalah uang, barangnya tidak punya kualitas. Ustadz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, anak bawa bukunya, mohon kalau anak nggak nyebutin, ya. Tapi mohon siap, nanti di beri pencerahannya. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak? Ya, sebagai agen. Sebagai agen, berarti member ya? Ya, member, agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member. Iya. Baik. Jadi tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. Afwan Ustaz, ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi nggak tahu ulun kalau beda apa nggak kalau dengan MLM itu. Al asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah. Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya, multi level marketing, yang mereka menggunakan sistem Ponzi, piramida, di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik, pertama begini, masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal, bisa nggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, nggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia nggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam ini. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi, dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya, atau tidak lebih nih, bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas, sementara bawahnya ya, para cecunguk-cecunguknya ini ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon, tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat, ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM-kan, tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama, ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi, merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an, mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada
sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. Karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan. Karena orang sudah tidak membutuhkannya. Dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat. Klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming banyak di mana-mana, jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam. Yang terakhir ini tentang MLM, Ustaz. Yang katanya ada MLM yang syariah seperti itu, Ustaz. Terus katanya kalau dengan MLM ini, insya Allah nanti pendapatan kaum muslimin akan meningkat, Ustaz. Dan kalau tidak dijalankan, maka perekonomian kaum muslimin juga akan seperti ini saja. Bagaimana pandangan Islam terhadap MLM itu sendiri, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man ittaba bihudahu wa ba'du. Para dai MLM berhujjah kalau tidak dengan MLM ekonomi kaum muslimin tidak akan berkembang. Itu hujjah yang batil. Apakah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in betul ada bisnis mereka MLM? Tidak. Apakah Abdurrahman kaya raya karena dapat bonus MLM? Dia punya 3 juta dinar, sekitar 160 ton emas. Apakah dengan bonus MLM dia dapatkan? Ya, akhi. Dari zaman Fir'aun, dari zaman Qarun, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, orang yang kaya bukan dengan cara MLM. Orang kaya dengan berdagang dengan metode biasa, bukan dengan cara MLM yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bukan dengan itu juga membangkitkan ekonomi umat. Ini adalah riba dan gharar dan penipuan dalam ekonomi. Karena itu Anda perlu tahu, wahai dai MLM, bahwasanya negara Amerika dan Uni Eropa mengharamkan MLM di negara mereka. Padahal negara mereka menghalalkan riba, menghalalkan judi, menghalalkan perzinahan, menghalalkan segala macam. Tapi MLM mereka haramkan. Kenapa? Karena MLM merusak stabilitas keamanan. Negara-negara maju yang kafir itu, ekonomi mereka bukan dibangun berdasarkan halal haram, tapi aman atau tidak bagi negara mereka. Yang terjadi dalam kasus MLM, ketika perusahaan tadi mandat, tidak mampu lagi karena semua orang tidak bisa ditipu. Yang ditipu oleh MLM tadi sudah stuck, tidak bisa bergerak lagi perusahaannya, tutup perusahaannya karena dia adalah uang, barangnya tidak punya kualitas. Ketika tutup, maka siapa yang dirugikan adalah orang dalam tataran level paling bawah. Kan dia begini. Level paling bawah yang paling banyak ini yang belum dapat bonus sama sekali, uang sudah keluar dulu belum dapat bonus. Kemudian perusahaan tutup. Pasti ini akan demo. Dan
Ketika mereka bergolak, negara besar itu mereka tidak menginginkan ada demo dan kerusakan di negaranya, maka karena itu mereka tutup MLM karena mengandung unsur rusak stabilitas keamanan negara. Dari mana unsur riba dan haramnya? Setiap orang ikut MLM tadi tujuannya bukan barang, bukan jasa yang ditawarkan. Coba saya tawarkan kepada Anda barang, ya ini barang ini dengan harga 5 juta, tetapi saya iming-iming Anda bonus bisa 5 miliar, bisa 5 triliun dan seterusnya. Apakah Anda akan lihat ini cocok nggak harganya ya? 5 juta bagus nggak ya? Butuh nggak saya ya? Hah? Melihat kepada bonus, Ustaz. Pasti bonus, orang yang punya otak pasti bonus yang dilihatnya, bukan dilihatnya barang ini lagi, dilihatnya bonus. Maka ketika uang 5 juta diganti dengan 5 miliar, ini apa namanya? Ini namanya riba. Ini namanya riba. Tukar 5 juta dengan 5 miliar. Kemudian dari sisi yang lain, apakah semua yang setiap bayar 5 juta dapat 5 miliar? Pasti tidak. Kalau dapat semuanya tutup langsung perusahaan MLM tadi. Ya, berarti yang dapat dalam persentase hitungan yang dibuat oleh Dr. Hussein Nasharani dalam disertasinya tentang bagian disertasinya tentang MLM ini, beliau jelaskan rata-rata yang dapat hanya 4 orang dari 100 orang. Berarti 4%. Berarti kemungkinan tidak dapatnya 96%. Jangankan yang dapat cuma 4%, yang tidak dapat 96%, dapat 50-50. Umpamanya saya katakan, ini kalau lempar ke atas, jatuh yang ininya, Anda dapat 2 ini. Kalau jatuh bagian yang lain ini, maka Anda nggak dapat, saya dapat yang ini. Padahal ini milik Anda, ini milik saya. Judi atau tidak namanya? Padahal kesempatannya berapa persen? 50%. Ini apalagi kesempatan dapat cuma 4%, kesempatan tidak dapatnya 96%. Ini judi atau tidak? Selain judi adalah pembodohan. Lalu dari mana ekonomi umat dibangun dengan kebodohan? Hanya dai yang mengajak kepada kebodohan, yang mengatakan hal seperti ini. Wallahu a'lam.